Terakhir saya kasih PR ini ya, review test one halaman 90 yang ini sudah dikerjakan tuh nih. Sekarang tinggal kita bahas. Oke, kita bahas mulai number one. Apa ini jawabnya? When Tabitha was transferred to head. A farewell party apa? Jawabannya apa number one? Was held, held atau is held? Eh, Alfa. Alpha was held ya. Ini yang jelas party, party itu tahu artinya ya. Party kan pesta. Pesta itu diadakan untuk dia, bukan mengadakan. Berarti ini harus pasif. Yang pilihan jawaban A, B, C, D yang pasif itu Alpha sama Charlie. Nah, bedanya yang Alpha itu simple past, yang Charlie itu simple present. Yang betul simple past apa simple present ini? Kalau dari eh, klausa yang depan, when Tabitha was transferred. Nah, ini berarti kan sudah lampau. Was transferred, ini juga lampau. Was held. Alpha betul. Next, number two. Gampang ini ada last week. Last week the government take several major changes. Apa? Karena ada last week berarti harus simple, harus past tense ini. Mana jawabannya? Kalau alpha sama delta itu kan present. Kemungkinannya cuma Bravo sama Charlie. Bravo apa Charlie? Announced atau was announcing? Apa tuh bedanya yang Bravo announce dengan yang Charlie was announcing? Announce itu kan mengumumkan. Tapi kalau yang Charlie itu pas continuous berarti dulu sedang mengumumkan gitu. Biasanya pas continuous yang Charlie itu dipakai ketika terjadi suatu peristiwa yang lain. Ada kejadian yang lain terus ketika ini. Jadi misalnya eh, the government was announcing several major changes when misalnya when I arrived to the city misalnya gitu. Jadi ada kejadian lain terus kejadian itu tuh sedang berlangsung. Nah, itu gunakan past continuous. Kalau ini Bravo apa Charlie? Number two. Announced atau was Bravo, Pak. Bravo ya. Ini tidak bersamaan dengan kejadian lain. Jadi ya simple gunakan simple past aja. Announce Bravo. Number three. The new office is now here and must be used for all formal letters. The new office apa ini? Station, station, stationery, stationing. And must be used dan harus digunakan untuk semua surat formal, surat resmi kepada klien. Apa yang digunakan untuk surat resmi kepada klien itu menggunakan apa? Station Alpha atau Station Bravo atau Stationery Charlie atau Stationing Delta. Yang mana? Stationery, Pak. Stationery Charlie ya betul. Stationery itu apa? Tahu ya, stationery itu apa? Alat tulis, Pak. Ya, alat tulis dan alat kantor. Ya, jadi stationery itu alat tulis dan alat kantor termasuk misalnya paperclip atau pelubang kertas, selain ya ballpoint, spidol, kertas gitu. Next, number four. Apa ini jawabnya? The conference is only in its second day, but we titik-titik three keynote speeches and seven seminars already. Apa ini? Kalau the conference is only berarti kan present ini is berarti simple present. Biasanya klausa kedua ini juga present. Ini pilihan jawaban A, B, C, D. Dulu pernah saya sampaikan cara melihat tenses apakah present atau past atau future. Perhatikan kata pertama. Yang jawaban alpha will, nah ini future berarti. Jawaban Bravo are, ini present. Jawaban C had, ini berarti past. Yang delta have, ini present. Nah, presentnya ada dua, Bravo sama delta. Yang mana yang betul? Bravo apa delta? Kalau alpha, Del delta ya, ya betul delta.
Kalau delta ini present perfect artinya telah have attended, telah menghadiri gitu ya. Jadi konferensinya baru hari kedua, tapi kita sudah menghadiri tiga apa ya? Tiga pidato utama, tiga ceramah utama. Ya, gitu ya. Have attended betul. Number five, a decision on the budget has to take before the end of the week. Apa ini? A decision, keputusan. Keputusan itu has titik-titik harus dibuat atau harus membuat. Pilihan jawabannya ini kan made to be made, be making. Apa ini? Keputusan harus dibuat gitu toh? Has made, has to be made atau apa? Bravo. Bravo ya. Has to be made artinya harus dibuat. Keputusan tentang anggaran harus dibuat sebelum akhir pekan, sebelum Sabtu, maksimal berarti Jumat harus sudah ada keputusan. Next, number six, apa ini? No one is allowed to enter the basement storage area without prior titik from security. Prior apa? Without tanpa Delta. authorization ya. Authorization itu kayak izin gitu ya. Otorisasi atau izin. Jadi no one is allowed, tidak seorang pun diizinkan masuk ke basement storage, gudang bawah tanah tanpa prior itu artinya sebelumnya. Tanpa izin sebelumnya dari security. Ya, betul Delta authorization. Number seven, the delivery of the parts was delayed by the strike. The apa ini? Parts itu artinya bagian, tapi di sini maksudnya parts itu spare parts, suku cadang. Jadi manufacture itu kan pabrik. Ini maksudnya pemabrikan atau pembuatan. Pembuatan suku cadang tertunda oleh strike itu mogok demo. Karyawannya pada mogok kerja demo gitu. Sehingga pembuatan spare partnya jadi tertunda. Yang mana jawabannya? Alpha, Bravo, atau Delta? Kalau Delta ini aneh nih. The two manufacturer. Udah ada the kok pakai two. Ah, salah ini yang Delta. Jawabannya Alpha, Bravo, apa Charlie? Alpha, Bravo, apa Charlie? Alpha. Alpha ya. Manufacturing di sini maksudnya pembuatan. Ya, Alpha betul. Next, number eight. You should contact a representative if your order is not titik on time. Not apa? Deliver itu artinya mengirim. You should, Anda harus menghubungi salesnya jika pesanan Anda tidak titik-titik on time, tepat waktu. Tidak apa, tidak dikirim gitu toh berarti bukan tidak mengirim wong pesanan no. Pesanan tidak dikirim tepat waktu. Yang mana jawabannya? Is not apa? Bravo. Bravo is not delivered artinya tidak dikirim. Ini kan pasif. Ada is bentuk dari be, kemudian delivered ini verb 3. Berarti pasif maknanya dikirim. Next, number nine. It has not titik what caused the industrial accident. It has not apa? Nah, ini harus aktif atau pasif. Determine itu kan menentukan. Kalau it has not, not berarti belum. Has not berarti belum ditentukan gitu ya. Ini harusnya pasif berarti. Belum ditentukan apa yang menyebabkan kecelakaan industri di Riverside Business Park semalam. Belum ditentukan berarti yang mana jawabannya? It has not. Nah, kalau ditentukan berarti pasif. Harus ada be diikuti verb 3. Yang mana? Jawabannya yang ada be plus verb 3. Bravo. Bravo ya. Ya, Bravo. bravo betul. Be-nya muncul dalam bentuk bin. Bin itu kan bentuk dari be juga toh. Oke, next. Number 10.
Management has not decided on titik-titik gampang ini. Apa sebabnya? Manajemen belum memutuskan tentang Charlie. Charlie ya, location atau lokasi gitu artinya. Lokasi untuk tim building retreat pembangunan tim, retreat pembentukan tim. Next, 11. According to the IT department, the new computer system should apa? Alpha, Alpha. Alpha ya, should be installed. Harus diinstal. Should be installed. Harus ya diinstal ya. Menurut Departemen IT, sistem komputer baru harus diinstal maksimal akhir minggu. Akhir minggu harus sudah terinstal. Next, number 12. Apa ini? The investigator has been looking into what last week. Ah, ada last week berarti harus past tense. Yang Bravo sama Delta salah. Alpha apa Charlie yang betul? Alpha apa Charlie? Number 12. Alpha. Alpha apa Charlie? Kalau Charlie salah. Was happen yang Charlie itu salah. Betul apa salah kalau Charlie? Salah. Salah karena happen itu intransitive verb tidak bisa dipasifkan. Jadi kalau eh, terjadi itu ya happen kayak yang alpha ini. Nggak usah pakai was. Salah yang Charlie. Betul yang alpha. Next, number 13. Business. Kok business, sorry. By this time next year, we will in business in this location for 25 years. Apa ini jawabnya? WTT in business. Charlie. Charlie, by this time next year itu maksudnya saat ini tahun depan, saat ini itu maksudnya sekarang tanggal 25 Juni. Tanggal 25 Juni tahun depan, nah berarti betul Charlie. Kita akan sudah berbisnis di tempat ini selama 25 tahun. Tahun depan tapi kalau sekarang belum. 25 Juni tahun depan, setahun lagi berarti. Kita akan sudah berbisnis di sini selama 25 tahun. Sekarang berarti baru 24 tahun. Ya, betul Charlie. Karena ini memang harus future. 14, the new data is able to speak six languages. The new apa ini? Alpha. Alpha ya. Accountant itu apa artinya? Accountant itu apa? Akuntan ya. Jadi accountant ini orang. Kalau accounting, accountable itu bukan orang. Accountant ini juru pakar akuntansi gitulah. Pa- Pakar accounting. Ini orang. Ya betul Alfa karena ini bisa berbicara 6 bahasa dengan lancar berarti orang. 15. While I attended the meeting, Sandra titik apa ini? Ketika saya menghadiri, while I attended the meeting, ketika saya menghadiri, sementara saya menghadiri rapat, Sandra titik pada tentang presentasinya, sehingga segalanya akan siap tepat waktu. Sandra, apa? Charlie, Pak. Charlie ya, was working ya betul. Tadi saya sampaikan seperti ini, misalnya was working ini kan tensesnya past continuous. Tadi saya sampaikan past continuous itu eh, menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung ketika kejadian yang lain terjadi. Jadi kejadian yang lainnya itu saya menghadiri rapat. Nah, ketika saya menghadiri rapat ini, si Sandra sedang mengerjakan. Nah, berarti betul Charlie sedang mengerjakan presentasi. Ya, kemarin PR-nya sampai di situ ya. Sudah selesai kita bahas. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke part 6 yang ini. Ini silahkan dikerjakan dulu. Eh, kemarin PR-nya sampai nomor 21 apa sampai nomor 15 toh? Sampai nomor berapa kemarin? Oh, semua ya. Sampai nomor 21 ya. Udah dikerjakan berarti ini.
Sudah belum? Yang ini sudah dikerjakan belum? Kok nggak ada Yang yang itu jawab? belum, Pak. Oh, belum. Ya, oke. Saya kasih Iya. waktu. Silakan dikerjakan dulu. Nomor 16 sampai nomor 21. 6 nomor saya kasih waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan 10 menit, terus nanti kita bahas. Oke, sudah 10 menit. Kita bahas dari yang ini number 16. Apa ini? I regret to inform you that your loan application. Nah, jawabannya number 16. Saya menye saya menyesal memberitahu Anda bahwa your loan application, permohonan pinjaman Anda, apa jawabannya? Reject itu menolak. Nah, tapi kalau di sini ya bukan menolak lah ya, ditolak gitu toh. Permohonan pinjaman Anda ditolak. Apa jawabannya? Yang mana? Ditolak berarti pasif. Oke. Bravo ya. Bravo. Ditolak berarti pasif, berarti predikatnya terdiri dari B plus verb 3 ya. Ini pilihan jawaban A, B, C, D yang ada B plus verb 3 cuma Bravo. Yang Alpha, Charlie, Delta nggak ada B-nya. Ya, Bravo betul. Next, 17. If you wish to reapply for a loan, we will take you to wait 6 months. Kami apa? Kami sarankan gitu ya. Jika Anda ingin mengajukan permohonan pinjaman lagi, kami sarankan untuk menunggu 6 bulan. Kami sarankan berarti yang mana? Alfa apa Bravo? Alfa. Alfa ya, advice. Apa bedanya Alfa sama Bravo? Kalau Alfa advice pakai S, kalau Bravo advice-nya pakai C. Bedanya apa ini? Bedanya kalau yang pakai A, kok pakai A? Yang Alfa pakai S, ini verb kata kerja artinya menyarankan. Kalau yang Bravo, advice pakai C, ini saran atau nasihat. Ini noun, kata benda. Kalau yang Alpha, advice pakai S, itu verb, kata kerja. Next, and I wish you, once again, I'm sorry to have to deliver this bad news to you. And I wish you, apa? Luckily, lucky, luck, atau luckier. I, Bravo. I wish you, bukan lucky, salah. I wish you luck. Jadi kalau kita wish you luck itu artinya semoga Anda beruntung, semoga berhasil gitu ya. Kalau kalau kita minta orang lain mendoakan kita supaya berhasil itu biasanya kata-katanya wish me luck. Nah, terus yang diminta untuk mendoakan bilang yes, I wish you luck. Semoga kamu beruntung atau semoga berhasil gitu. I wish you luck bukan lucky. Oke, nomor 18 sudah. Next, number 19. To this end, interconnect titik and X. Jadi, oke kita baca saja. Interconnect is a top company specializing in providing solution to North America. As we grow, ini. Ketika sementara kami tumbuh, so does our desire to. Demikian juga keinginan kami untuk mempengaruhi komunitas di mana kita tinggal. To this end, dengan maksud ini, interconnect titik an exciting opportunity. Apa ini? Interconnect Alpha atau Bravo atau Charlie Delta. Yang mana? Ini pilihan jawabannya ini semua artinya mempunyai gitu ya. Atau mengadakan sih tepatnya. Kami mengadakan kesempatan atau kami menyediakan kesempatan yang menarik untuk Community Relation Director for our Central Corporate Office. Kami apa? Menyediakan atau mempunyai gitulah. Yang mana? Kok Delta. kami? Delta betul, interconnect ya. Interconnect ini nama perusahaan ini dianggap singular sehingga predikatnya delta betul has, bukan have. Kalau apa have atau has ini kan tidak tidak pernah muncul dalam bentuk verb ing ya. Is having, are having gini enggak.
F atau has yang artinya mempunyai itu biasanya tidak muncul dalam bentuk verb ing. Next, number 20. The person who is eventually accepted for the position titik-titik in charge of our many social responsibility program. The person ini orang berarti. Orang yang nantinya menerima posisi itu titik-titik in charge bertugas atau bertanggung jawab. Apa? Jawabannya apa? Will be, is, has been atau was? Ini ngomongin nanti future ya. The person who is orang yang nanti menerima posisi itu titik-titik bertugas ini dalam program itu. Apa jawabannya? Will Alfa. alpha ya, will be. Jadi orang yang nanti menerima jabatan itu tuh bertugas akan bertugas ya. Alpha betul. Terakhir number 21. A sample pieces of writing should be included with your titik along with a recent update resume. Apa ini? Sebuah contoh tulisan harus disertakan dengan titik-titik Anda beserta resume terbaru. Apa ini? With your apa? Application, applikan, aplikatif, atau appliance. Yang mana jawabannya? Alfa. Alpha ya, application ini bukan aplikasi artinya, tapi ini lamaran, surat lamaran. Jadi surat lamarannya harus menyertakan contoh tulisan beserta resume. Resume itu kayak CV, CV terbaru, profil itulah. Oke, dengan demikian review test one sudah selesai kita bahas. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, ini masih ada waktu cukup banyak. Masih kurang lebih 50 menit. Kita lanjut ke unit berikutnya. Unit 4 sekarang. Agreement. Aduh. Oh, Unit 4 Agreement. Ag- Agreement. Agreement itu biasanya artinya persetujuan gitu ya. Tapi kalau di sini maksudnya agreement itu kesesuaian. Misalnya kesesuaian subjek predicate. Dulu pernah saya sampaikan predicate itu berubah tergantung subjeknya dan tergantung tensesnya. Seringkali predicate itu harus sesuai dengan subjeknya. Oke, contoh misalnya nih ya. Yang pertama subject verb agreement, kesesuaian kesesuaian subjek predicate. Teori yang pertama, modifiers do not affect the number of the verb. Modifier itu penjelas. Penjelas tidak mempengaruhi jumlah. Jadi maksudnya jumlah itu dalam arti singular atau plural gitu ya. Modifier penjelas itu tidak mempengaruhi apakah subjeknya menjadi singular atau menjadi plural. Enggak pengaruh tetap. Kalau subjeknya singular, meskipun ada modifier, tetap singular. Contoh ini ya. The manager along with his team wants, ini subjeknya manager meskipun ada modifier atau penjelas along with his team tapi tidak mempengaruhi. Sebetulnya artinya manajer beserta timnya, sebetulnya artinya gitu, tapi itu tetap dianggap subjeknya itu manager, jadi tetap dianggap singular. Predikatnya wants pakai S. Berikutnya, expressions of time, distance, price, and weight need a singular. Jadi ungkapan yang menunjukkan time, waktu, distance, jarak, price, harga, dan weight, bobot, itu dianggap singular. Contohnya, $20 is too much. Is ya, meskipun $20 kayaknya plural ini, tapi predikatnya is. Atau kalau misalnya jarak, 100 kilometers ini is gitu. Atau kalau bahasa Inggris itu biasanya pakai miles. 100 miles is a long way
to go. 100 mil itu masih jauh, gitu ya. Milesnya 100 100 miles ini sepertinya plural, tapi karena ini jarak, maka dianggap singular, sehingga predikatnya is. Gitu ya, sekali lagi, eh, time waktu, distance jarak, price harga, weight bobot. Kalau ini tadi contoh distance, time waktu misalnya 2 weeks, 2 weeks is a long time to wait. 2 minggu adalah waktu yang lama untuk menunggu. 2 week atau 2 hours, 3 hours gitu ya, itu waktu. Kalau harga tadi $20. Kalau jarak 100 miles tadi, jarak waktu harga bobot misalnya 70 kilogram is, nah is apa gitu ya. Jangan R tapi is karena ini bobot dianggap singular. Next yang Charlie, with fractions of their equivalent, dengan fraction itu pecahan. Pecahan atau persamaannya itu abaikan saja. Kalau ada pecahan, itu abaikan saja. Yang dianggap singular atau plural adalah noun yang muncul setelah pecahan. Misalnya nih, two thirds itu 2/3. Two thirds of the land, 2/3 dari tanah itu. Ah, two thirds-nya abaikan, berarti kan noun yang muncul setelah of di sini land berarti. Land-nya singular sehingga predikatnya has been sold, bukan have been tapi has been. Bawahnya, two thirds of the products. Kalau ini yang menentukan singular pluralnya adalah products, noun yang muncul setelah of. Abaikan pecahannya. Jadi two thirds itu 2/3, itu pecahan. Kalau misalnya 4/5, four fifth. Kalau 5/8, five, atau seperti 5/8, five, eight. Sepertiga, 1/3. Ya gini, pecahan seperti ini. Atau misalnya 20%, 20%. Ini juga dianggap pecahan. Karena ini kan, apa namanya, ini kan sama kayak 20/100. Atau half misalnya gini, setengah. Atau a quarter, seperempat. Seperti ini juga dianggap pecahan ya. 20%, half, a quarter. Ini semua juga dianggap pecahan. A quarter itu seperempat. Half itu setengah. Kan dia termasuk pecahan. Sekali lagi, kalau ada pecahan, abaikan pecahannya. Perhatikan noun yang muncul setelah of. Itu yang menentukan singular atau pluralnya. Next, yang delta. The number of the verb is determined by what is next. Ini ada beberapa apa conjunction yang menentukan singular atau pluralnya. Jadi kalau ada either titik-titik or titik yang menentukan itu di sini penjelasannya, yang menentukan adalah yang B. Jadi either the department head or his staff members are going. Yang menentukan yang belakang ya. Kalau ada either or atau neither nor itu yang menentukan yang belakang. Tapi kalau not only but also itu yang menentukan yang belakang sama. Tapi kalau as well as yang menentukan yang depan. Oke, saya kasih contoh aja biar mudah mengingatnya. Saya kasih contoh misalnya yang tadi either or sama neither nor. Either the man or his family atau or his friends gitu aja lah biar kelihatan. Nah, seperti ini yang
Yang menentukan yang belakang. Are gitu ya. Neither nor juga yang belakang. Yang menentukan berarti yang his friends ini. Are. Terus not only but also ini juga yang belakang. Tapi kalau as well as itu yang menentukan yang depan. Jadi kalau the man as well as his friends. Nah, ini bukan are tapi is karena yang menentukan yang depan the man singular berarti predikatnya is. Ya kira-kira gini. Jadi yang perlu diingat itu as well as itu yang menentukan yang depan, either or, neither nor, not only but also itu yang belakang. Next, adjective or determiner non-agreement. Kesesuaian noun dengan adjektif atau dengan determinernya. Ada beberapa ini adjektif atau determiner yang menunjukkan apakah dia singular atau plural. Ini yang sebelah kiri ini semua singular ya. This book, that book. Jadi sudah pernah kita bahas dulu. This atau that itu diikuti singular. Every itu juga singular. Another itu singular. Each juga singular. Jadi yang perlu diingat, every, another, each itu diikuti singular noun. Tapi yang sebelah kanan ini diikuti plural. This atau those, all, several, most itu diikuti plural. Catatan, meskipun every itu diikuti singular, tapi bisa juga every 2 days, setiap 2 hari ya. Kalau seperti ini, karena ada two, maka D-nya plural. 2 days, setiap 2 hari. Another 2 weeks, another biasanya diikuti singular, tapi kalau ini ada 2 weeks, ada 2 minggu berarti weeks-nya plural. Berikutnya, kesesuaian noun dengan pronoun. Seringkali dalam kalimat yang agak panjang, itu muncul pronoun. Kita harus tahu pronoun yang itu tuh mengacu kemana. Ya, yang diacu harus sesuai. Kalau singular gunakan it, kalau plural gunakan they, gitu ya. Harus sesuai dengan yang diacu. Misalnya nih, the members of John's department are early risers. They rise, they-nya mengacu ke members kan plural. Jadi they, jangan it. Jangan it rises, itu salah. Jadi pronoun yang digunakan itu harus sesuai dengan yang diacu. Berikutnya, the advisor, sorry, they advise her to take care of herself ya. Ini the advisor mereka menyarankan mereka menasihatinya, nyanya perempuan ini to take care untuk memperhatikan dirinya sendiri. Take care of herself, peduli pada dirinya sendiri. Ya ini harus sesuai herself, jangan themselves, salah. Gitu aja, kesesuaian noun dengan pronoun. Oke, itu penjelasan untuk agreement. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita seperti biasa, ini silakan dikerjakan sendiri. Sekarang kita ke part 5, kita kerjakan dulu. Number one, the police say they waiting for the demonstrators at the next corner. Apa ini? The police ini singular atau plural? Was waiting atau were waiting? Atau has been waiting atau have been waiting? Harusnya ini pas continuous sih. Polisi sedang menunggu para demonstran di pojokan ketika mereka tiba. Polisi sedang menunggu gitu ya. Pas continuous sih. Tapi polisnya ini singular atau plural? Wes apa jawabannya? Polisnya singular atau plural? Singular. Enggak, di situ the police-nya dianggap plural jadi jawaban yang betul were. The police were waiting. Um, untuk singular atau plural itu untuk kata-kata tertentu itu memang agak sulit jadi perlu dihafalkan. Ada beberapa noun yang merupakan unit gitu ya, itu dianggap singular meskipun jumlahnya banyak tapi dianggap singular. Tapi Kak ada juga noun yang
tidak dianggap satu unit sehingga tetap dianggap plural. Kalau ini the police ini maksudnya para polisi, jadi tetap dianggap plural. Itu agak sulit, jadi apa namanya perlu dihafalkan. Kalau menghafalkannya susah ya dengan latihan-latihan seperti ini mudah-mudahan bisa hafal nanti. Paling tidak banyak yang hafal, nggak harus semuanya. Paling tidak ada banyak yang sudah hafal. Oke, next number two. Several branches of that bank. Apa ini? Menawarkan apa ditawarkan? Branches itu kan cabang. Beberapa cabang bank itu menawarkan ya, menawarkan kesepakatan khusus untuk penduduk lokal. Bukan ditawarkan, menawarkan. Jangan pasif. Berarti Bravo sama Delta salah itu. Alfa apa cari jawabnya? Alfa apa Charlie? Subjeknya kan several. Several itu kan berarti diikuti plural. Tadi sudah kita bahas. Several itu berarti plural. Branches ini kan plural. Berarti predikatnya alpha over atau Charlie overs. Alfa. Alpha ya, ya. Kira-kira kalau misalnya bingung mengingatnya, kalau subjeknya sudah pakai S, branches kan pakai S. Predikatnya nggak usah. Over nggak usah pakai S. Tapi kalau subjeknya tidak pakai S, predikatnya pakai S. Biasanya gitu sih, meskipun tidak 100% akurat, meskipun tidak 100% betul terus, tapi seringkali betul. Jadi patokannya gini, kalau subjeknya itu eh, tidak pakai S, predikatnya harus tambah S. Misalnya gini, the book costs 500. Tapi kalau subjeknya pakai S, the books gini, predikatnya nggak usah ditambah S. Cost 100 misalnya gini. Jadi S-nya satu saja. Kalau subjeknya belum pakai S, predikatnya, aduh sebentar, hilang. Predikatnya ditambah S. Tapi kalau subjeknya sudah pakai S, predikatnya tidak usah. Biasanya ini betul rumus gini nih. Tapi ya kadang-kadang tidak tepat. Karena kadang-kadang bentuk plural itu tidak berakhiran S. Misalnya children, nah itu tidak pakai S. Tapi itu plural. Kalau subjeknya plural, verbnya tidak, predikatnya tidak usah ditambah S. Oke, next. Number three sekarang. I decided to get the direct flight because I think 5 hours it take a long time to wait. Apa ini? Singular atau plural ini subjeknya? Subjeknya kan 5 hours itu. 5 hours itu dianggap singular atau plural? Saya ingatkan lagi tadi untuk ungkapan yang menunjukkan waktu, jarak, harga, bobot itu dianggap singular. Berarti ini 5 hours ini singular apa plural? Singular. Singular. Berarti jawabannya S atau bus? Charlie apa Delta? Kalau Alpha sama Bravo salah ya. Charlie apa Delta? Charlie. Kenapa bukan Delta? Ada ini kan I decided. Karena I think 5 hours ya, ini kan present. Berpikirnya itu sekarang. Saya berpikir 5 jam adalah waktu yang lama untuk menunggu di bandara. Ya, jadi betul yang S. Number four, neither your attitude nor your performance. Apa ini? S atau R? Subjeknya dianggap singular atau plural? Tadi kalau neither nor itu yang menentukan singular atau pluralnya adalah yang belakang, ya toh? Berarti your performance. Singular toh nih, berarti jawabannya apa? Is ya, is good enough. Next, number five. Climbing mountains, itu how the best. Apa ini? S apa R kalau ini? Mendaki gunung adalah bagaimana how the how he best likes to spend. Adalah
cara yang paling dia sukai untuk menghabiskan waktunya jauh dari kantor. Apa? S apa R? Climbing mountains dianggap singular atau plural ini? R. Climb. Ah, bukan R, salah. S yang betul. Climbing ini termasuk gerund. Gerund itu berarti dianggap singular. Semua yang bentuk verb ing gini, kalau berfungsi sebagai subjek, itu dianggap singular. Jadi predikatnya bukan R tapi S. Mountains-nya nggak pengaruh. Yang menentukan climbing-nya ini. Kalau verb ing dianggap singular sehingga predikatnya S. Oke, sekarang nomor 6 sampai nomor 15. Silakan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 10 menit, terus nanti kita bahas. Oke, sudah 10 menit kita bahas. Number 6, apa ini? Both titik, both the marketing and the payroll titik-titik. Apa ini jawabannya? Ini subjeknya dianggap singular atau plural ini? Yang menentukan itu marketing atau payroll? Oh, sorry. Ini bukan masalah singular plural sih, cuma masalah vocab aja. Yang menentukan pluralnya itu ya ini areas atau departments atau fields atau districts. Berarti predikatnya are looking ya. Oh, ini masalah vocab aja. Apa jawabannya yang betul? Areas, departments, fields atau districts. Bravo, Pak. Bravo ya, departments ya. Kalau misalnya kita nggak tahu artinya payroll, tapi paling tidak kalau marketing kan tahu. Nah, yang sesuai itu marketing area atau marketing department, marketing field, marketing district. Ya, marketing department yang paling tepat. Jadi, marketing departemen itu sedang mencari orang untuk dipekerjakan. Ya, departemen Bravo betul. Number 7, the head of HR. HR itu kayak HRD itu ya, Human Resource Department. Kepala HRD as well as three of his staff members. Apa ini jawabnya? Tadi sudah kita bahas kalau ada as well as. Aduh, kok ada ini sebentar. Bravo. Ya, Bravo betul. Kok Bravo? The head The head kepala, ya ini kalau ada as well as, itu yang menentukan yang depan ya, berarti the head of HR ini, singular berarti. Bravo is attending the conference this weekend. Ya betul, Bravo. Bukan are attending, tapi is attending. Number 8, every employee they take to submit vacation. Apa ini? Subjeknya, every employee singular atau plural? Employee, every employee. Tadi sudah kita bahas, every itu berarti kan singular tuh. Ya, jawabnya yang alpha atau yang Charlie. Alpha. Setiap karyawan diperlukan is required, ya betul, diminta gitu kira-kira, diwajibkan. Setiap karyawan diwajibkan mengumpulkan permohonan cuti setidaknya sebulan sebelumnya. Next, number 9. Apa ini? Three quarters of the new developments. Kalau seperti ini subjeknya dianggap singular atau plural? Three quarters itu artinya 3/4. Berarti itu pecahan. Tadi aturannya kalau ada pecahan, abaikan pecahannya. Perhatikan noun yang muncul setelah of. Berarti yang menentukan singular atau pluralnya adalah the new development ini. Singular tuh ini berarti jawabannya apa? Has sold atau has been sold? Bravo apa Charlie? Bravo. Bravo ya, has been sold. Ini harusnya pasif sih. Telah dijual gitu, bukan menjual. 3/4 dari perkembangan yang baru, maksudnya pembangunan yang baru, perluasannya gitu, telah dijual ke investor luar negeri. Bukan telah menjual.
tapi telah dijual berarti bravo betul. Number 10, all of the mail that comes into the building. Titik first sorted apa ini? Subjeknya dianggap singular atau plural ini? All of the mail itu singular atau plural? Singular. Singular ya. Sebetulnya all itu bisa singular, bisa plural. Tergantung noun yang muncul setelahnya. Misalnya gini, all all of the book is interesting misalnya. Tapi bisa juga all of the books are interesting. Ini bisa juga. Jadi all itu bisa diikuti all itu bisa singular, bisa plural tergantung noun yang muncul setelah of. Jadi karena all of the book, ini booknya singular. Bentar, nge-lag. Booknya singular, maka predikatnya is. Tapi kalau all of the books, karena booksnya plural, predikatnya are. Gitu ya. Jadi kalau ada all of, tergantung noun yang muncul setelah of. Jadi kalau ini all of the mail lah, berarti singular. Berarti jawabannya apa tadi? Delta. Delta ya. Is first sorted. Disortir. Jadi ini pasif ya. Kalau yang Bravo apa Charlie itu bukan pasif salah. Next, number 11. Co, co beef titik the most expensive. Apa ini? S atau R? Co beef If. S ya. Co beef, beef itu daging sapi. Eh, daging itu dianggap apa ya? Daging itu uncountable ya. Kalau uncountable itu diperlakukan seperti singular sehingga predikatnya S bukan R. Saya ulangi, semua yang uncountable noun itu diperlakukan seperti singular sehingga eh, ya memerlukan predikat untuk subjek yang singular. Misalnya the water ya, water itu kan uncountable. Seperti ini is the water is cold, bukan the water are cold, enggak karena waternya ini uncountable diperlakukan seperti singular sehingga predikatnya is. Next, number 12. Most of the news that you read on internet news sites is as little as possible. S apa ini? Semua berita yang kita baca di situs-situs internet itu setitik-titik mungkin, se apa ya, present, sekarang atau kini, sekini mungkin. Yang mana? Noun apa vocab yang paling tepat? Kata yang paling tepat untuk menggambarkan berita di internet itu adalah yang paling baru gitulah. Paling baru mungkin. Yang mana? Yang terkini itu yang mana? Delta ya, betul. Current. Next, number 13. Apa ini? There is strong evidence. Ada bukti kuat bahwa global warming, pemanasan global, global titik-titik leading to. Apa ini? S apa R? Is. S ya, global warming itu kan warmingnya kan ini, gerund. Berarti tadi saya bilang kalau ada subjek yang berbentuk verb ing itu dianggap singular. Berarti predikatnya is bukan are. Next, number 14. 1 hour every 2 weeks. Itu apa ini? Is too little atau are too little? Subjeknya sih Alpha. alpha ya. 1 hour itu kan apa namanya waktu. Waktu itu dianggap singular. Berarti predikatnya is bukan a, bukan are. Kalau all little itu ya kurang tepat, lebih tepat too little. Artinya terlalu sedikit. 1 jam setiap 2 minggu adalah waktu yang terlalu sedikit untuk mendiskusikan proyek baru. Next, 15. The directors in marketing were advised not to produce the campaign by the titik, but ignore the warnings.
Bahaya apa ini? Herself, himself, themselves, ourselves. Alpha, Bravo, apa Charlie, apa Delta? Charlie. Charlie ya. Themselves itu mengacu ke mana? The produce the campaign by themselves itu siapa themselves ini? The Director. The directors ya betul. Para direktur pemasaran disarankan untuk tidak memproduksi iklan sendiri, tapi mengabaikan peringatan itu. Ngeyel ini direktur-direkturnya. Oke, nomor 15 sudah. Sekarang kita ke part 6. Kita kerjakan bareng-bareng dulu. Number one, apa ini? To, to run a successful business, it can be helpful to work with a mentor who titik-titik experience in your field. Who apa? Who is atau who was? Oh ya, ini perlu diketahui juga. Who itu bisa dianggap singular, bisa dianggap plural, tergantung yang diacu. Nah, di sini who-nya mengacu ke siapa? Di sini who-nya mengacu ke mentor ini, seorang mentor, seorang eh, pelatih gitu lah, orang guru. Ini kan singular berarti predikatnya jangan were atau are salah. Is atau was? If. Is ya, karena ini present sih. Ya, betul is. Next, number two. When you and your mentor titik together, be respectful. Apa ini? Works, bekerja gitu artinya. Ketika Anda dan mentor Anda bekerja bersama atau bekerja sama, hormatilah, bersikaplah hormat. Apa ini jawabannya? Subjeknya singular atau plural tuh itu? Singular. Plural subjeknya itu you and your mentor. Dua berarti dianggap plural. Kalau ada and itu pasti plural gitu ya. Kalau subjeknya itu di dalamnya ada and-nya itu pasti plural. Jadi tidak tergantung sebelum n apa, sesudah n apa, enggak pengaruh. Asal ada n itu pasti plural. Sehingga jawabannya mana? Bekerja. Pak. Kalau work ini jadi pasif dikerjakan, bukan bukan pasif ini tuh aktif, bekerja gitu. Jawabannya Charlie apa Bravo? Charlie apa Bravo? Charlie ya. Ya, next number three. Aduh. Set goals and ask your mentor if these are titik-titik. Buatlah tujuan dan tanyakan ke mentor Anda apakah ini apa ini? Real, realistic, realism, reality. Goalnya itu maksudnya apakah tujuan-tujuan ini tuh realistis gitu ya kalau bahasa Indonesia. Apa bahasa Inggrisnya? Realism atau reality atau realistik? Ya, Realis, realistis berarti ya bravo ini. Realistik artinya yang kalau bikin tujuan itu yang realistik, jangan yang terlalu muluk gitu maksudnya. Nah, kita bikin tujuan terus tanya ke mentor kita. Kalau tujuannya gini nih, realistik enggak gitu. Realistik itu berarti bisa dicapai. Oke, berikutnya nomor ini, nomor 4 sampai nomor 6. Silakan dikerjakan dulu. 5 menit, tapi ya waktunya habis ini nanti. Ya udah untuk PR aja ya. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Belum ada. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, ya udah yang ini untuk PR.